Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya. Puji nama Tuhan, pada pekan ini kita boleh merayakan Natal ya adik-adik ya. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus boleh lahir di dunia ini. Mari adik-adik bersama-sama kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan rasa syukur, kita akan memuji namanya. Kita puji bersama-sama, selamat pagi Bapa. Dengan penuh sukacita kita akan memujikannya. Dengan penuh sukacita dari kita memuji nama Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi dengan penuh sukacita adik-adik. Selamat pagi Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Baik adik-adik, sebelum kita akan memuji nama Tuhan kembali, Kak Tias aja adik-adik semuanya, kita tundukkan kepala kita lipat tangan kita dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersama-sama datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi ini Tuhan boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, sehingga pagi hari ini kami boleh memuji Tuhan dengan sungguhan hati kami, dengan penuh sukacita. Kami mohon penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami, dari pagi hari ini, dari awal sampai nanti pada akhirnya Tuhan boleh memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan sama-sama memuji nama Tuhan dari pulau dan benua. Karena kabar sukacita kelahiran Tuhan Yesus telah terdengar kemanapun berada. Dimanapun kita boleh mendengar suara bahwa Tuhan Yesus lahir di dunia ini. Dengan penuh sukacita kita akan memujikannya. Mari dari penuh sukacita kita akan memuji nama Tuhan dari pulau dan benua. Dengan penuh sukacita kita boleh mewartakan Tuhan Yesus sudah lahir di dunia ini. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Dengan penuh sukacita kita sekali lagi ya adik ya. Dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi jua di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria,
adik-adik kita akan sambut firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari bersama-sama kita boleh memujikan nama Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Dengan penuh sukacita mari kita memujikannya. Kita mau berbuah ya adik-adik ya. Hari lebih hari kita boleh terus berbuah. Semakin besar di hadapan Tuhan. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi adik-adik, kita siapkan hati kita sambut firman-Nya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Pada hari ini adik-adik, sebelum kita bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami anak-anak-Mu mengucap syukur atas penyertaan-Mu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami, Tuhan, kepada kami semua. Sehingga kami pada pagi hari ini dapat bangun dalam keadaan yang sehat. Tuhan, sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca serta merenungkan firman-Mu. Sertailah kami Tuhan, sehingga firman-Mu yang kami baca dapat kami pahami dan terlebih dapat kami lakukan di dalam hidup kami masing-masing. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, inilah seruan doa kami. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini bacaan kita tertulis di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Yuk dibuka dulu Alkitabnya. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Di sini Kakak Cila akan membacakannya ya. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti bertanya kepada mereka, "Kapan bintang itu tampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia.
Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Setelah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita pada hari ini adalah para Majus dari Timur. Adik-adik yang terkasih, mengenai para Majus dari Timur, tentunya adik-adik pasti mengingat bahwa para Majus dari Timur adalah tokoh yang ada dalam kelahiran Yesus. Para Majus dari Timur dikenal sebagai seorang bangsawan yang memahami tentang ilmu perbintangan. Alkisah pada masa itu, di sebuah negeri yang sangat jauh, hiduplah 3 orang Majus yang sangat pandai membaca bintang. Mereka bertiga sering mengamati bintang-bintang di malam yang sangat indah, bintang-bintang di langit. Pasti adik-adik suka juga kan melihat bintang-bintang di langit? Ya, karena bintang-bintang di langit pasti sangat indah dan memancarkan cahayanya masing-masing. Para Majus itu mengamati bintang-bintang untuk mencari tanda kelahiran Tuhan Yesus, Sang Mesias yang telah lama mereka rindukan. Di dalam mencari bintang tersebut, mereka membutuhkan waktu yang lama adik-adik dan bertanya kepada beberapa orang, termasuk kepada Raja Herodes, tentang letak bintang itu di mana. Dan suatu malam, ketika mereka sedang mengamati langit malam, mereka melihat sebuah bintang yang sangat terang dan indah. Bintang itu memiliki cahaya yang berbeda dengan bintang-bintang lainnya adik-adik. Cahayanya berkilauan seperti berlian dan bergelap perlahan-lahan. Dan melihat bintang itu, 3 orang Majus itu merasa terheran-heran dan penasaran. Wah, jangan-jangan bintang itu adalah bintang yang menandakan kelahiran Mesias. Mereka kemudian berdiskusi bersama-sama dan sepakat untuk mengikuti bintang itu, untuk mengikuti arah bintang itu. Karena menurut mereka, pasti bintang itu menandakan sesuatu yang sangat penting. Mereka juga pada saat itu adik-adik mencari di kitab-kitab kuno dan kepada para ahli, tapi tidak ada yang tahu apa arti bintang yang cahayanya berbeda itu. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti bintang itu, kemanapun bintang itu pergi. Mereka sebelumnya berkemas-kemas adik-adik, membawa seluruh harta bendanya dan membawa hadiah-hadiah yang berharga. Ayo, apa kira-kira hadiah yang mereka bawa untuk Mesias? Ya, yaitu emas, kemenyan, dan mur, yang nantinya akan mereka persembahkan kepada Mesias yang telah lahir, yaitu bayi Yesus. Emas yang berkilau mereka persembahkan untuk Tuhan Yesus, begitu juga kemenyan yang baunya harum, dan mur juga mereka persembahkan untuk Tuhan. Mereka yakin adik-adik bahwa hadiah-hadiah yang mereka bawa untuk Tuhan Yesus akan sangat berharga bagi Tuhan Yesus ketika mereka berhasil menjumpai bayi Yesus. Di dalam perjalanan tersebut menuju ke Tuhan Yesus, mereka mengikuti bintang timur itu. Ada banyak hal adik-adik yang terjadi. Para orang Majus itu bertemu dengan banyak orang. Ada yang merasa heran melihat 3 orang Majus itu. Ada juga yang menertawakan mereka. Hah, lucu sekali kamu ini, hanya bintang seperti itu saja kamu percaya. Seperti itu. Tetapi 3 orang bijak, yaitu 3 orang Majus itu tidak peduli adik-adik dengan orang-orang yang menertawakan mereka, yang merasa heran dan merasa bahwa mereka ini adalah orang-orang aneh. 3 orang Majus itu terus berjalan mengikuti arah bintang timur tersebut.
Mereka terus berfokus kepada tujuan mereka untuk menemukan bayi Yesus. Setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang adik-adik, pada akhirnya bintang itu berhenti di atas sebuah rumah kecil atau kandang kecil di Bethlehem letaknya. Para orang Majus itu merasa sangat bersukacita adik-adik karena mereka berhasil menemukan bayi Yesus. Mereka bersyukur adik-adik bahwa ternyata pertanda yang mereka percayai sebagai pertanda Tuhan Yesus lahir ternyata benar adanya dan mereka berhasil menemukan Tuhan Yesus. Mereka kemudian segera masuk ke dalam kandang domba itu adik-adik dan menemukan seorang bayi mungil bersama kedua orang tuanya yaitu Yusuf dan Maria. Bayi itu tertidur di atas palungan. Para orang Majus itu adik-adik seketika langsung sujud dan menyembah bayi Yesus tersebut. Mereka mengetahui adik-adik bahwa bayi Yesus, bahwa bayi yang terletak di dalam palungan di Bethlehem itu adalah seorang raja di atas segala raja, yaitu Sang Mesias, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Mereka memberikan hadiah-hadiah yang mereka sudah bawa dari rumah mereka tadi adik-adik kepada bayi Yesus tadi. Mereka akhirnya merasa bahagia adik-adik karena usaha yang mereka lakukan tidaklah sia-sia. Dan sebelum pulang adik-adik, para bijak itu atau para orang Majus itu mendapat sebuah peringatan dari malaikat bahwa mereka ketika pulang tidak boleh kembali lagi kepada Raja Herodes. Tadi kan dikisahkan adik-adik di dalam Alkitab bahwa Raja Herodes menyuruh 3 orang Majus itu untuk mencari bayi Yesus melalui pertanda bintang tadi. Dan ketika menemukan, para orang Majus itu disuruh apa? Ya, untuk memberitakan kepada Raja Herodes. Karena katanya Raja Herodes akan ikut juga menyembah bayi Yesus tersebut. Akan tetapi yang sebenarnya terjadi pada saat itu tidak demikian adik-adik. Karena Raja Herodes pada masa itu membunuh semua anak laki-laki yang ada di masa itu. Karena Raja Herodes ini mempunyai firasat buruk adik-adik bahwa kelak jika ada seorang bayi atau anak laki-laki siapapun itu dapat menggantikan tahtanya sebagai seorang raja. Oleh sebab itu kemudian dia membunuh semua bayi laki-laki dan juga semua anak laki-laki. Oleh sebab itu adik-adik, malaikat memberi peringatan kepada para orang Majus itu untuk tidak kembali ke Raja Herodes dan tidak memberitakan kepada Herodes tentang kelahiran bayi Yesus. Para orang Majus ini adalah orang-orang yang sangat bijak dan memiliki komitmen adik-adik bahwa ketika mereka memiliki sebuah kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, mereka tidak serta-merta hanya merindukan Tuhan saja, tetapi mereka melakukan sebuah tindakan, yaitu mencari tanda melalui bintang timur tadi, dan mereka juga berusaha untuk menemukan bayi Yesus melalui pertanda bintang timur. Dari kisah para orang Majus ini adik-adik, kita semua anak-anak Tuhan pada masa kini belajar bahwa ketika kita memiliki kerinduan seperti yang dirasakan oleh orang-orang Majus, kerinduan kepada Tuhan Yesus, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan adik-adik. Bagaimana caranya, Kak? Nah, caranya adalah dengan rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin ke gereja, dan rajin mengikuti pelayanan di gereja. Hal yang paling simpel dan paling mudah dilakukan adalah berdoa dan baca Alkitab adik-adik. Jangan salah loh, doa adalah nafas hidup kita sebagai manusia. Ketika adik-adik rajin berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, misal simpel ketika bangun pagi, adik-adik berdoa kepada Tuhan, mensyukuri berkat Tuhan karena adik-adik sudah diberi kesempatan untuk
untuk bangun di pagi hari dan untuk melanjutkan aktivitas lagi seperti hari-hari sebelumnya, Tuhan pasti akan sangat gembira adik-adik, karena adik-adik mengingat Tuhan. Adik-adik yang terkasih, nafas kita, hidup kita hari ini, dan segala yang kita miliki, semuanya bersumber dari Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sampai kita anak-anak Tuhan melupakan Tuhan. Jangan sampai lupa berdoa adik-adik. Percayalah bahwa ketika adik-adik rajin berdoa, adik-adik dapat mengetahui apa yang Tuhan mau di dalam hidup adik-adik. Anggaplah Tuhan sebagai seorang Bapa, seperti Bapa kalian di rumah adik-adik. Tuhan juga adalah sahabat kita, sahabat terdekat kita. Adik-adik dapat menyampaikan semua hal, segala hal apapun itu kepada Tuhan. Jadikanlah Tuhan sebagai sahabat terdekat kalian ya. Dan jangan lupa adik-adik untuk senantiasa membaca Alkitab. Karena di dalam Alkitab ini semua firman Tuhan tertulis di dalamnya. Ketika adik-adik rajin baca Alkitab, percayalah adik-adik akan menjadi lebih dekat dan lebih memahami Tuhan. Dan jangan sampai adik-adik malas ke gereja ya, sekalipun sedang sakit nih. Misal batuk pilek, kan sekarang lagi musim banget sakit. Ketika adik-adik merasa kuat dan mampu untuk bangkit dari tempat tidur, berangkatlah ke gereja ya. Jangan sampai adik-adik sekali, 2 kali bolos ke gereja, kemudian nanti lama-lama merasa nyaman loh adik-adik. Jangan begitu ya. Jadilah anak-anak Tuhan yang memiliki kerinduan seperti orang-orang Majus, yang tidak hanya berhenti pada kerinduan saja kepada Tuhan, melainkan lakukanlah sebuah aksi atau tindakan agar adik-adik menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Dengan demikian, maka kerinduan yang adik-adik rasakan dapat terobati. Amin. Mari kita akhiri renungan pada hari ini adik-adik dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami semua dalam perenungan pada pagi ini. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa memiliki kerinduan kepada Engkau seperti yang dirasakan oleh orang-orang Majus. Biarkanlah kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa melakukan tindakan-tindakan yang baik saja di dalam hidup kami Tuhan, sesuai yang Kau ajarkan kepada kami. Ajarilah kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang semakin dekat kepada Engkau. Ampunilah kami Tuhan, jikalau di dalam hari-hari kami sebelumnya dan pada hari ini kami melakukan kesalahan Tuhan. Kami merasa bahwa kami tidak perlu terlalu dekat dengan Engkau dan menyepelekan berdoa dan membaca Alkitab. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah kami. Kami berjanji Tuhan, kedepannya kami akan menjadi anak-anak-Mu yang selalu rajin berdoa, membaca Alkitab, dan juga rajin ke gereja dan berpelayanan sesuai dengan talenta kami masing-masing. Tuhan, kami memohon Engkau menyertai kami di dalam hidup kami masing-masing. Sertailah di dalam sekolah kami masing-masing Tuhan, baik yang berada di dalam sekolah SD, TK, SMP maupun SMA. Biarlah kami semua Tuhan dapat menjalani pendidikan kami masing-masing dan menjadi anak-anak-Mu yang tidak hanya pandai di dalam duniawi saja Tuhan di dalam pendidikan, tetapi juga menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa setia mengikut Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, inilah seruan doa kami. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, Shalom, Tuhan memberkati. Jadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kisah orang Majus ya. Kemudian pada saat ini kita boleh menyiapkan hati kita untuk kita boleh memberikan persembahan kepada Tuhan.
yang terbaik kita mau bawa kepada Tuhan. Sebagai rasa syukur kita akan segala kasih, kebaikan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita boleh memuji nama Tuhan. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita dan kita boleh berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan. Kami juga bersyukur pagi ini Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sucikan dan kuduskan persembahan ini ya Tuhan, agar persembahan kami yang mungkin tidak seberapa ini boleh menjadi berkat Tuhan, boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan boleh berikan bagi keluarga kami. Tuhan boleh memberkati orang tua kami di dalam pekerjaan mereka. Kami mengucap syukur ya Tuhan, melalui mereka lah kehidupan kami boleh dipelihara. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami, agar kami terus setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah hari ini yang boleh berlangsung dengan lancar dari awal sampai dengan akhirnya yang Tuhan Yesus telah berkati. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, persembahan yang kami berikan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semuanya. Shalom.